Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Selain cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya. Di antaranya, selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya, Prita Zega. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa, penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kampung Kaliulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Petugas langsung mengevakuasi warga yang pingsan ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Kericuhan dipicu karena warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa ada penggantian uang kompensasi. Warga bersikukuh mempertahankan bangunan yang mereka tempati. Pembongkaran bangunan liar tersebut meliputi Desa Waluya, Karang Raharja, dan Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. 400 bangunan yang dianggap liar dibongkar oleh petugas karena lahan tersebut masuk dalam kawasan larangan dan rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan melakukan normalisasi anak Kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Seorang warga Kampung Bayuasin Desa Manyumundo, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten, melukai teman dekatnya dengan senjata tajam hingga kondisinya kritis. Setelah melukai korban, pelaku bernama Andrian Syah berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara melukai leher sendiri. Karena kondisi keduanya kritis, korban dan pelaku kini masih dirawat di RSUD Berkah Pandeglang, Banten. Menurut saksi mata, pelaku yang membawa senjata tajam langsung menyerang korban yang tengah duduk di teras rumah. Meski korban sudah terluka, namun pelaku tetap mengejarnya. Anggota kepolisian hingga kini masih mendalami latar belakang pembacokan tersebut. Terus di mana Bapak? Sok tunjuk Pak. Ini ya posisinya. Tapi ngerokna. Ini tarik lagi ya Pak. Di desa. Apa Pak di dia? Oh, berdiri. Sambil nunjuk, ngegeletak. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara. Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penyerahan tersebut di Kejaksaan Agung. Selain Presiden Prabowo, penyerahan uang ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung, Burhanuddin, Menhan Syafri Syamsuddin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Prabowo berbincang dengan para pejabat tersebut di depan tumpukan uang sekitar 2 triliun rupiah. Dari total uang yang diserahkan kepada negara sebesar lebih dari 13 triliun rupiah. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan uang negara yang diselamatkan itu senilai dengan pembangunan ribuan infrastruktur. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Hari ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia 1 tahun. Sejumlah pihak baik pengamat maupun Wakil Ketua MPR RI menilai banyak program yang telah dicapai. Hari ini 20 Oktober 2025 merupakan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program prioritas selama 1 tahun ini telah dijalankan pemerintah baik itu di bidang ekonomi, sosial, hingga energi. Di antaranya makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan juga sekolah rakyat yang pelaksanaannya bertahap akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengamat politik Cecep Hidayat menilai konsolidasi kabinet dalam implementasi program sejalan dengan kebutuhan rakyat. Kita lihat sekarang ya, dari proses pembentukan kabinet ya sampai setahun belakangan ini kan terjadi konsolidasi kekuasaan. Bagaimana Presiden Prabowo mampu membangun koalisi besar yang menyisakan hanya ya 2 partai yang dapat kursi di parlemen yang tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo. Gitu. Sehingga kemudian tentu dukungan koalisi besar dan juga konsolidasi kekuasaan ini itu membuat dirinya punya rasa percaya diri. Itu yang pertama secara politis. Kemudian yang kedua ya secara ekonomi ya memang terjadi ya proses kebijakan yang populis dan juga dalam ekonomi politik ya. Bagaimana Prabowo membuatkan program-program ekonomi seperti makan bergizi gratis, bantuan Koperasi Merah Putih dan terusnya. Ini berpotensi sebenarnya meningkatkan legitimasi kekuasaan Prabowo dan jangka pendek. Ini tentu dirinya percaya gitu. Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno secara lugas menyebut banyak aspek yang sudah jadi capaian dan terlihat secara statistik pada berbagai sektor strategis. Ya, alhamdulillah kita sudah mencapai pada hari ini 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dengan Wapres Pak Gibran. Banyak pencapaian telah sudah didapatkan ya selama 12 bulan ini. Pertama dari aspek perekonomian kita tumbuh 5,12%. Ya, kekuatan masyarakat untuk terkait daya beli itu juga merupakan salah satu perhatian besar yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kita luncurkan per hari ini ada tambahan BLT lagi yang senilai 30 triliun ya, yang juga memperkuat daya beli masyarakat. Kita juga lihat bahwa iklim investasi juga sangat menunjang, kenaikan investasi Indonesia cukup tinggi di atas 2 digit. Ditambah lagi ya kebijakan luar negeri kita ya, yang sekarang Indonesia merupakan salah satu negara yang memang diakui sebagai salah satu negara yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan geopolitik. Pemerintahan Prabowo Gibran juga berkomitmen makin gencar memberantas korupsi. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, menandai 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam pidato, Presiden menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan kinerja, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Prabowo merinci pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Selama 1 tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5% di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi. Inflasi yang berhasil dijaga pada level 2% menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Data tersebut memastikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah tekanan global. Dalam sambutannya di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan terima kasihnya kepada para Menteri Kabinet Merah Putih yang telah memberikan kinerja terbaik di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Syukur kita dapat hadir melaksanakan sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu tepat 1 tahun saya dilantik, disumpah di MPR kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya kira saudara-saudara, tepatlah kita berkumpul untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan 1 tahun ini. Tentunya saya dilantik tanggal 20, 21 saya melantik saudara-saudara. Kemudian kalau tidak salah tanggal 22 ya, saya melantik para wakil. Habis itu langsung kita berangkat ke Magelang untuk retreat. Saya lagi berpikir-pikir mungkin setelah 1 tahun perlu juga retreat lagi. Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda. Saudara-saudara, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin, telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya kepada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Pemirsa, selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada hari Minggu kemarin. Pada hari ini, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Meski demikian, Lisa dikabarkan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh RK ini bermula dari pernyataan Lisa Mariana di media sosial yang menyebut bahwa RK adalah ayah kandung dari anak perempuannya dan hal tersebut tidak terbukti diperkuat dengan hasil pemeriksaan DNA. Hari ini Lisa Mariana tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tim penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyita 1 bidang tanah dan bangunan yang diduga hasil dan atau sarana kejahatan atas nama tersangka MRC atau Riza Khalid. Penyitaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Kejaksaan Agung menyita sebidang tanah dan bangunan dengan luas 557 meter persegi. Properti tersebut beralamat di Jalan Hang Lekir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. SHM tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza yang merupakan anak dari tersangka Riza Khalid. Penyidik tidak hanya terpaku pada aset yang ada. Kami juga penyidik juga tetap melakukan men-tracking aset-aset yang lain, dan kalau memang masyarakat mempunyai info yang terkait dengan aset-aset yang terafiliasi bisa diinfokan ke penyidik Kejaksaan Agung. Dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke NCB internasional di Lyon. Dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, dari hasil penyelidikan sementara kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Fisip, polisi telah memeriksa 19 orang saksi termasuk saksi yang melihat korban terakhir kali. Polisi juga memastikan bahwa CCTV di lantai 4 dalam keadaan rusak. Penyelidikan terus dilakukan kepolisian untuk mengungkap kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Studi Sosiologi yang meninggal dunia setelah diduga melompat dari lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana, Bali. Sebanyak 19 saksi telah dimintai keterangan, termasuk sejumlah mahasiswa yang melihat korban terakhir kali. Benar, tidak ada saksi yang melihat. Jadi, dapat kami sampaikan di sini, saksi yang melihat pada saat korban itu keluar dari lift di lantai 4, ada. Keluar dari lift, datang di lantai 4 itu, kemudian berjalan, dan kemudian korban duduk di lokasi di mana terakhir ditemukan ada tas dan sepatu milik korban. Jadi ada 3 orang saksi yang melihat itu karena tidak saling kenal. Jadi dibiarkan saja atau tidak terlalu menghiraukan kegiatan dari korban pada saat itu. Kemudian ada juga saksi yang melihat pada saat korban melepas sepatu di lokasi tersebut. Karena juga saksi tidak kenal dengan korban, jadi pada saat melihat korban melepas sepatu itu,
saksi hanya sekedar melihat, kemudian saksi masuk ke dalam kelas, meletakkan jaket dan peralatan-peralatan lainnya. Pada saat keluar lagi, sudah tidak ada korban di sana. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisna Dewi menjelaskan hanya ada CCTV di lobi lantai 1 yang merekam saat korban masuk ke gedung dan korban terjatuh. Sementara CCTV di lantai 4 dalam kondisi rusak. Saat ini, polisi masih mendalami dugaan adanya unsur perundungan di balik kasus meninggalnya korban. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya mahasiswa Universitas Udayana Timoti Anugrah Saputra yang diduga menjadi korban perundungan di kampus. Pihak universitas sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. Membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kita ke kabar lainnya pemirsa, seorang pengemudi mobil jenis SUV viral di media sosial karena menyalakan sirine saat melintas di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung, Jawa Barat. Ramai di media sosial aksi arogan pengemudi mobil jenis SUV yang diunggah akun TikTok @bromrunning pada Jumat 17 Oktober lalu. Unggahan video yang memperlihatkan sebuah mobil jenis SUV berplat nomor dinas Polri melaju di bahu jalan flyover Pasupati, Kota Bandung sambil membunyikan sirine memaksa pengemudi lain untuk memberi jalan di tengah kemacetan. Perekam video sempat menegur pengemudi agar tidak menyerobot antrian kendaraan, tetapi pengemudi tersebut justru menanggapi dengan nada menantang. Unggahan video itu pun memancing reaksi warganet karena dianggap mencoreng citra kepolisian. Setelah video tersebut viral, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap plat nomor kendaraan yang ternyata palsu dan tidak terdaftar dalam database resmi Polri. Dalam unggahan Divpropam Polri mengatakan terkait kejadian pengemudi SUV hitam berplat Polri di Bandung. Setelah dilakukan pengecekan, plat yang digunakan palsu dan tidak terdaftar di database Polri. Saat ini kendaraan dan pengemudinya telah diamankan untuk proses lebih lanjut. Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anidia Novian Bakri, hadir sebagai salah satu keynote speaker dalam acara HIPMI dan Antara Indonesia Business Forum. Acara ini mengusung tema Berdikari Bersama dan Antara Indonesia, Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045, digelar di Jakarta dan menjadi ajang sinergi antara pengusaha muda dan badan pemerintah. Dalam forum yang dihadiri sejumlah tokoh penting dan Menteri Kabinet, Anindya Bakri menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha muda dan perusahaan besar dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam mencetak wirausaha muda yang tidak hanya mencari pekerjaan tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru. Anindya menilai sinergi antara HIPMI dan Danantara Indonesia dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang memadukan semangat muda dengan sumber daya dan modal yang kuat. Kenapa HIPMI ini bisa berperan besar? Apalagi kalau digabung dengan Danantara, karena yang satu punya kaki tangan, yang satu punya tentunya sumber daya, tentunya keuangan misalnya.
Nah, Kadin sebagai naungan dunia usaha senang sekali untuk HIPMI yang maju. Ya, karena memang jaringan kami adalah organisasi himpunan dan juga Kadin provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang saya lihat di sini teman-teman di HIPMI ini semangat sekali belajar dari para senior dan mereka justru bisa menjadi pelaku usaha ini nanti-nanti. Jadi bukan saja mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Dan kami melihat, tadi juga disampaikan oleh beberapa pembicara, bahwa inovasi ke depannya adalah inovasi gabungan antara pengusaha muda dan perusahaan yang sudah mapan. Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan ziarah pimpinan dan pengurus pusat Partai Golkar ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memimpin kegiatan tersebut. Usai upacara, rombongan melanjutkan kegiatan tabur bunga di Pusara Para Pahlawan Nasional serta para tokoh Partai Golkar yang dimakamkan di TMP Kalibata, seperti makam Habibie, Harmoko, Sudarmono, dan makam tokoh Golkar lainnya. Menurut Bahlil, maksud ziarah ke makam para tokoh Partai Golkar sebagai bentuk penghormatan kepada senior. Apalagi selama ini Partai Golkar merupakan alat perjuangan rakyat untuk menjunjung kesejahteraan. Ini supaya abang tahu atas perintah siapa? Golkar tidak akan seperti ini tanpa kontribusi terbaik dari para tokoh-tokoh, para senior yang telah pergi. Di hari ke-61 ini, di hari ulang tahun yang ke-61 ini kami mendoakan para tokoh-tokoh Golkar yang sudah pergi meninggalkan kita semua maupun yang masih ada. Kita doakan agar mereka yang sudah pergi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang masih ada diberikan kekuatan. Karena Golkar lahir sejatinya untuk menjadi instrumen perjuangan bagi kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan cita-cita kemerdekaan tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang lapangan pekerjaan, kesetaraan, dan lain-lainnya. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air dan mancanegara. Kami hadirkan sebagian diantaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Menandai 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Presiden menyampaikan kinerja ekonomi Indonesia masih kuat meskipun menghadapi tekanan global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Selama 1 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% dan inflasi berhasil dijaga pada level 2%, salah satu yang terendah di antara negara G20. Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah. Seremoni dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat lainnya. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Kepolisian Resor Denpasar Bali telah memeriksa 19 saksi dalam kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Mendiang Timothy diduga lompat dari lantai 4 gedung kampus FISIP. Polisi mengungkap peristiwa hanya terekam kamera pengawas di lantai 1 karena CCTV lantai 4 rusak. Kini polisi juga mendalami dugaan perundungan yang mendasari kematian korban. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, hujan gol dan kisah tragis sang juara bertahan akan tersaji secara lengkap di Kabar Arena malam sesaat lagi bersama Faisal Kreb. Dan usai sudah perjumpaan kita di Kabar Utama malam ini, saya Pita Zega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam, sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi.